Selamat sore Pak Jaindi dan teman-teman yang menonton. Pada hari ini, saya Mika Albinial akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Smart Health Monitoring System for Hospital. Sedikit overview yang kita akan lewati. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rancangan bagaimana rancangan itu dimulai dan dijalani. Yang ketiga ada node-RED, kita akan melihat flow dari node-RED tersebut. Yang keempat ada dashboard dari node-RED tersebut. Yang kelima ada hardware, bagaimana kita merancang skematik, PCB, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kesimpulan, di mana saya akan memberikan kesimpulan akhir dari proyek ini. Untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang kita ketahui saat ini, dalam dunia medis, pemantauan kondisi kesehatan pasien adalah bagian yang sangat penting dari perawatan rumah sakit yang efektif. Namun, proses ini seringkali memerlukan interaksi langsung antara tenaga medis dan pasien, yang dapat menjadi sangat memakan waktu dan tenaga bagi pihak rumah sakit, terutama di rumah sakit dengan jumlah pasien yang besar. Dengan teknologi yang telah berkembang pesat dan dengan kemajuan di bidang sensorik dan kecerdasan buatan, saya melihat ada peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemantauan kesehatan pasien melalui sistem otomatis dan real-time. Untuk masalah yang akan diselesaikan, seperti yang kita lihat, proses manual yang digunakan saat ini untuk memantau kondisi pasien memiliki beberapa kelemahan utama. Yang pertama, ada efisiensi yang rendah, di mana pemantauan manual menghabiskan banyak waktu dan tenaga medis. Yang kedua, ada gangguan pada pasien. Dengan adanya kunjungan berkala, dapat menyebabkan gangguan kenyamanan bagi pasien. Ketiga, ada respon yang terlambat. Perubahan mendadak dalam kondisi pasien mungkin tidak segera terdeteksi. Yang keempat, ada manajemen pasien kronis yang tidak optimal, di mana pasien kronis memerlukan pemantauan intensif yang lebih lanjut. Yang kelima, ada risiko penularan penyakit. Tanpa adanya deteksi dini, risiko penularan penyakit di rumah sakit sangatlah tinggi. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah tersebut, kita memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi, di mana kita bertujuan untuk mengurangi beban kerja manual dengan sistem pemantauan otomatis. Kedua, mengurangi gangguan, di mana kita meminimalkan interaksi langsung yang tidak perlu dengan pasien. Yang ketiga, mempercepat respon. Dengan adanya alat ini, kita menyediakan deteksi dini dan peringatan otomatis perubahan kondisi pasien. Yang keempat, ada optimalkan manajemen kronis, di mana kita memberikan pemantauan berkelanjutan untuk pasien dengan kondisi kronis. Yang kelima, ada kurangi risiko penularan. Dengan adanya alat ini, deteksi gejala penyakit menular lebih awal untuk pencegahan yang lebih tepat. Untuk komponen-komponen yang kita pakai, ada sensor temperatur DS18B20, sensor heart rate max 30-100, ada PIR motion sensor, ada ESP8266, ada aktuator buzzer, ada resistor 4,7K, ada LCD 16x2 I2C, ada breadboard, ada kabel male to male, female to male, dan female to female. Untuk diagram rancangannya, saya membuatnya seperti ini, di mana sensor-sensor akan mengirim data ke ESP8266, di mana ESP8266 akan dinyalakan oleh power 5 volt, dan setelah mendapatkan data tersebut akan diproses melalui program yang dikirim ke Wi-Fi dan dikirim kembali ke ESP8266, dan hasil output tersebut akan dikirim sebagai informasi pada aktuator dan ditampilkan pada LCD. Untuk bagian flowchart, program akan membaca file CSV yang sudah dibuat sebelumnya, yang berisikan 500 data random, lalu program akan membuat sebuah model berdasarkan machine learning random forest classifier untuk menjadi model utama. Lalu, program akan menerima input dari Node-RED, dan input-input Node-RED tersebut akan dimasukkan ke dalam model untuk memprediksi hasil aktuator dan message. Lalu, data sensor, aktuator, dan message tersebut akan dimasukkan ke database. Dan setiap 500 data baru pada database, program akan membuat model baru, train new model, dan memakai model terbaru tersebut untuk memprediksi aktuator dan message 500 data berikutnya. Dan untuk mind map, dapat dilihat pada bagian supervised machine learning pada kiri atas, kita menggunakan random forest classifier untuk machine learning-nya. Lalu machine learning tersebut dipakai untuk memprediksi status aktuator yaitu buzzer dan status message dari pasien. Dan machine learning juga dipakai untuk upgrade model. Dan untuk software yang kita pakai, kita memakai SQLite 3, di mana kita menggunakannya untuk database, Node-RED untuk menampilkan dashboard dan input random, input sensor, dan terdapat juga output buzzer dan message dari data-data sensor tersebut. Lalu kita juga menggunakan Freemind untuk mind map,
Flowgorithm untuk flowchart, dan EasyEDA untuk skematik PCB dan 3D view dari PCB tersebut. Lalu untuk IoT-nya sendiri, kita menggunakan komunikasi Wi-Fi, I2C, wired, di mana wired ada jumper dan USB, dan terakhir MQTT. Lalu pada bagian hardware, kita menggunakan aktuator yaitu buzzer, power supply dari 5 volt, sensor temperatur sensor DS18B20, heart rate sensor max 30-100, PIR motion sensor HCSR501, dan LCD 16x2, dan terakhir ada microcontroller yang kita gunakan yaitu ESP8266 Node MCU modul. Lalu untuk flow dari node-nya sendiri, kita menginjek 3 node, yaitu simulate temperature, simulate heart rate, dan simulate motion detector setiap 1 detik sekali. Lalu kita menghubungkannya dengan random node, di mana kita membuat masing-masing random node untuk temperatur, heart rate, dan motion dengan jangka yang berbeda-beda sesuai kriteria pasien yang kita ketahui di dunia medis umumnya. Lalu ketiga random node tersebut akan dihubungkan dengan gauge dan chart untuk menampilkannya pada dashboard untuk menampilkan perubahan serta data-data sebelumnya. Lalu ketiga random node tersebut kita join menjadi data kesehatan 3, di mana data kesehatan tersebut yang akan dikirim ke program Python yang dapat dilihat tersambung dengan PyNote function health check. Lalu di dalam health check, data-data 3 sensor tersebut akan diproses untuk memprediksi hasil buzzer dan hasil message dari pemeriksaan pasien. Lalu keluaran dari PyNote function tersebut akan dihubungkan ke buzzer chart, buzzer intensity gauge, hasil pemeriksaan yaitu dalam bentuk teks, serta aktuator buzzer intensity level yang juga dalam bentuk teks. Lalu setelah kita menjalankan flow node-RED tersebut, kita dapat melihatnya pada bagian dashboard node-RED ini. Seperti yang kita dapat lihat, temperatur, heart rate, dan motion masing-masing memiliki gauge dan chart, di mana dia dapat menampilkan data-data sebelumnya dan menampilkan value dan perubahan-perubahan yang baik untuk pihak medis, karena mereka dapat melihatnya dari warna hijau, kuning, dan merah yang menandakan merah dalam kondisi kritis, hijau dalam kondisi normal, dan kuning dalam kondisi rendah, di mana memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu terdapat juga aktuator buzzer, di mana aktuator buzzer menampilkan bentuk teks, gauge, dan chart. Dan kenapa kita menaruhnya di sebelah kanan, tidak menggabungnya dengan sensor, agar pihak medis dapat lebih mudah dalam melihat dan menilai kondisi dari pasien tersebut, karena dia dapat membaginya dengan sensor dan aktuator. Lalu kita juga dapat melihat ada teks resiko, di mana ini akan sangat membantu untuk pihak medis dalam menentukan kondisi normal, kondisi kritis, atau kondisi rendah dari pasien. Lalu kita juga dapat masuk ke bagian hardware, di mana yang pertama kita akan melihat skematik dari PCB tersebut. PCB yang kita gunakan, pada bagian kiri kita menggunakan aplikasi EasyEDA. Pada aplikasi EasyEDA kita dapat melihat bagaimana setiap sensor, aktuator, dan LCD dihubungkan dengan node MCU, yaitu ESP8266. Lalu kita juga dapat melihatnya dari Flux.ai, di mana kita menggunakan Flux.ai untuk membantu menampilkan 3D view dari PCB yang lebih interaktif. Sama seperti pada EasyEDA, kita juga menghubungkannya satu-satu dengan pin pada ESP8266. Lalu pada bagian PCB, kita juga menampilkannya seperti ini, di mana kita menampilkan skema menjadi PCB, lalu kita auto routing, di mana pada EasyEDA kita dapat menggunakan command prompt untuk auto routing, sedangkan untuk Flux.ai kita harus menariknya satu-satu. Dari auto routing tersebut, kita menampilkan 3D view dari PCB tersebut. Dapat dilihat pada bagian kiri EasyEDA, tidak terdapat tampilan 3D apa-apa karena bagian-bagian PCB tersebut dibuat oleh orang, bukan tersedia dari aplikasi EasyEDA-nya. Namun, untuk membantu kita melihat
tampilan 3D aslinya, kita dapat menggunakan Fluxus AI, di mana seperti yang dapat dilihat pada bagian kanan, terdapat Node MCU, buzzer, PIR motion sensor, pada bagian kiri terdapat sensor temperatur, dan pada bagian kanan bawah, di bawah buzzer terdapat heart rate sensor. Lalu seperti yang dapat dilihat, pengkabelannya juga terdapat pada bagian PCB-nya. Lalu untuk hardware aslinya seperti ini, di mana saya membuat Note ESP8266 terhubung dengan buzzer, terhubung dengan PIR motion sensor pada bagian kanan bawah, heart rate sensor pada bagian atas, dan temperatur sensor pada bagian kiri atas. Namun, untuk temperatur sensor, karena saya tidak memiliki DS18B20, oleh karena itu saya menggunakan DHT22 terlebih dahulu. Lalu, dari rangkaian tersebut, kita juga menampilkan uji coba terhadap sensor-sensor, nilai-nilai sensor yang berbeda-beda. Kita ingin melihat apakah kondisi-kondisi masing-masing kondisi yang kita tentukan dapat tertampilkan pada dashboard. Untuk yang pertama, terdapat hasil kondisi normal. Seperti yang kita dapat lihat pada bagian resiko, hasil pemeriksaan pasien tersebut menunjukkan kondisi normal, tidak ada masalah kesehatan. Dan untuk kondisi normal, seharusnya aktuator buzzer menampilkan angka 1 dan dapat dilihat betul pada aktuator buzzer, buzzer menampilkan intensity 1. Lalu untuk hasil kondisi rendah adalah kondisi di mana pihak medis perlu melakukan pemeriksaan kondisi lebih lanjut terhadap pasien, namun tidak darurat. Dan seperti yang dapat dilihat pada bagian resiko, hasil pemeriksaan kondisi pasien menunjukkan kondisi rendah, dan aktuator buzzer menunjukkan angka 3, di mana tengah-tengah. Dan ini menunjukkan bahwa proyek dan program telah berjalan dengan baik. Lalu pada bagian terakhir, kita akan melihat hasil kondisi tinggi, di mana kondisi tinggi menandakan kondisi darurat, di mana pasien dibutuhkan pertolongan medis secara darurat, secara segera. Dan dapat dilihat temperatur dalam jangka merah, heart rate dalam jangka merah, motion masih banyak, namun karena terdapat 2 kondisi yang berbahaya, maka program memprediksinya sebagai kondisi darurat, di mana buzzer akan berbunyi dengan intensitas level 5. Dan pada bagian kesimpulan, dapat dilihat bahwa proyek Smart Health Monitoring System ini berhasil diuji dengan pengiriman, pemrosesan, tampilan real-time, dan penyimpanan data, serta validasi aktuator yang konsisten, pencapaian utama dalam simulasi data sensor, analisis dengan Python, model machine learning, yaitu Random Forest Classifier yang akurat dan rutin diperbarui, serta integrasi sistem yang mencakup prediksi aktuator tepat dan visualisasi data yang user-friendly. Sekian, terima kasih.